Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Leonardo Guntur Tarigan dari Teknik Perkapalan 2020 dengan NPM 2006577006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Agus Pamitran untuk mendesain heat exchanger dengan basis kasus kebutuhan, dan kita dituntut untuk menjelaskan kondisi fasa fluida kerja di sepanjang heat exchanger-nya dengan menggunakan persamaan heat transfer coefficient dan pressure drop berdasarkan fasa fluida kerja. Nah, pada tugas ini saya akan menjelaskan tentang desain heat exchanger tipe tube and shell. Langsung saja pada bagian pertama tentang perancangan heat exchanger. Nah, pada tugas ini akan dilakukan perancangan desain sederhana alat penukar kalor menggunakan tipe heat exchanger tipe cell and tube dengan input menggunakan fluida air panas dan air dingin. Pada alat ini jika dioperasikan dalam proses pemanasan, maka temperatur input air dingin yang akan diamati dengan pengubahan debit input air dari air panas, begitu juga dengan kasus yang sebaliknya. Aplikasi dari perancangan ini adalah pada sistem refrigerasi pada alat dispenser yang digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air. Nah, pada heat exchanger ini, panas dan dingin dapat mengalir searah, di mana kedua fluida masuk pada kedua ujung heat exchanger yang sama dan kedua fluida mengalir searah menuju ujung heat exchanger yang lain. Apabila fluida panas dan dingin berlawanan arah, di mana fluida yang satu masuk pada ujung heat exchanger, sedangkan fluida yang lain masuk pada ujung heat exchanger yang lain. Pada perancangan heat exchanger ini, perbedaan panas terjadi karena dua aliran dengan suhu yang berbeda mengalir di dalam alat penukar panas, di mana pada sisi tube mengalir suhu air dengan suhu panas dan pada sisi sel mengalir air dengan suhu yang dingin, sehingga mengakibatkan perpindahan kalor. Suhu yang lebih rendah akan menerima kalor, sedangkan suhu yang lebih tinggi akan melepaskan kalor sehingga terjadi heat mass balance. Nah, pada shell and tube heat exchanger jenis ini terdiri dari suatu tabung dengan diameter yang cukup besar. Nantinya di dalamnya berisi seberkas 4 pipa dengan diameter yang relatif kecil. Alat penukar panas ini terdiri atas suatu budel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam sebuah pipa mantel atau cangkang, sehingga disebut shell. Fluida yang satu mengalir di dalam budel pipa, sedangkan fluida yang lainnya mengalir di luar pipa pada arah yang sama, berlawanan ataupun bisa bersilangan. Untuk meningkatkan efisiensinya, kita bisa menggunakan sekat atau baffle dengan tujuan untuk membuat turbulensi aliran fluida, namun pemasangan sekat ini berpotensi untuk memperbesar pressure drop operasi dan menambah beban pada pompa yang bekerja. Kita bisa next. Ini tentang alur perancangan pada tugas desain ini. Untuk yang pertama, studi literatur dari heat exchanger. Untuk yang kedua, yaitu perhitungan dimensi. Untuk yang ketiga, yaitu perhitungan perpindahan panas. Dan keempat, perhitungan dari desain heat exchanger. Apakah heat exchanger tersebut sudah layak untuk memenuhi standar ataupun belum. Bisa lanjut ke desain heat exchanger. Nah, pada heat exchanger ini terdiri dari suatu tabung dengan diameter sel 22 cm dan berbentuk pipa dengan diameter 16 mm. Pada perancangan heat exchanger ini menggunakan beberapa tahap, yaitu perhitungan dimensi dan perhitungan perpindahan panas yang terjadi. Pada alat penukar kalor ini, suhu input sisi sel dan tube telah ditentukan, sehingga nilainya tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan nilai suhu output diperoleh dari hasil pencampuran antara suhu dingin dan suhu rendah pada fluidanya. Nah, pada sisi tube ini panjangnya ditentukan sendiri dan juga untuk diameter tube mengacu pada standar TEMA, sedangkan untuk konduktivitas material dari tube adalah 16 watt per meter derajat Celcius. Untuk jenis material yang digunakan yaitu stainless steel. Pada alat penukar panas yang dibuat
tipe tube dipergunakan adalah tipe U, tipe U, sedangkan untuk material yang digunakan adalah jenis stainless steel. Kenapa saya memilih stainless steel? Karena stainless steel sendiri adalah suatu jenis material besi yang mengandung kronium untuk ketahanan korosi dan juga jenis material yang tahan terhadap karat. Nah, stainless steel ini juga merupakan jenis material yang memiliki laju perpindahan panas yang sangat baik, maka dari itu sangat cocok digunakan sebagai material pada alat penukar panas, dan ketebalan dari tube juga mempengaruhi besarnya laju perpindahan panas yang terjadi. Nah, semakin tipis ketebalan suatu tube, maka laju perpindahan panasnya yang terjadi akan semakin baik pula. Mungkin bisa next ke spesifikasi heat exchanger. Nah, dari spesifikasi dari heat exchanger ini, saya membuat ketetapan dengan untuk viskositas dari air yang mengalirnya yaitu 0,8 kali 10 pangkat min 3, dan untuk konstantanya yaitu 0,614 watt per meter Kelvin. Untuk spesifikasinya bisa dilihat dari tabel. Pada fluidanya di sel air dingin, di tube air panas, T inputnya, T outputnya, terus diameter dan panjang, dan jumlah dari shell dan tube-nya. Mungkin bisa langsung saya next ke perhitungan. Nah, pada perhitungan perpindahan kalor ini ditujukan untuk mengetahui besarnya panas yang dapat ditransfer dari fluida panas ke fluida dingin pada heat exchanger, dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan seperti berikut, yaitu persamaan perpindahan kalor pada umumnya yaitu Q M C kali delta T, dengan nilai Q atau perpindahan kalornya Q sama dengan QC dan Q sama dengan QH, yaitu jadi nilainya setara antara QC dan QH. Nah, untuk menghitung debit aliran, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan diameter dari tube dibagi 60. Dan didapatkan debitnya yaitu 0,00027 meter kubik. Nah, untuk menghitung debit aliran, untuk menghitung luas penampangnya, bisa digunakan rumus A sama dengan 1/4 pi kali diameter pipa kuadrat, sehingga didapatkan nilai luasnya yaitu 0,0037994 meter kuadrat. Nah, untuk kecepatan aliran menuju sel bisa digunakan rumus V sama dengan debit dikali luasnya, dan didapatkan kecepatan aliran yaitu 0,71 meter per sekon. Bisa next ke perhitungan laju aliran sel. Dalam perhitungan laju aliran sel ini menggunakan rumus M sama dengan V kali rho, di mana rho ini pada saat suhu 10 derajat Celcius densitas air memiliki nilai sekitar 995,8 kg per meter kubik, sehingga bisa didapatkan nilai laju aliran selnya yaitu 0,19 kg per second. Nah, untuk perpindahan kalor pada sisi sel bisa kita cari dengan rumus tadi. Rumus perpindahan kalor pada umumnya yaitu M kali C kali delta T. Nah, pada CP untuk air ini pada suhu 25 derajat Celcius dapat kita lihat nilainya pada tabel A6, dan didapatkan nilai yaitu sekitar 4291 Joule per kilogram Kelvin. Sehingga kita bisa menghitung nilai Q-nya sama dengan 20.385,9 watt. Nah, karena nilai Q sama dengan QC sama dengan QH tadi dapat dihitung pada tube untuk laju alirannya yaitu MH sama dengan Q per C kali delta T, sehingga didapatkan 0,15 kg per second. Nah, nilai CPH untuk air pada suhu 32 derajat Celcius dapat dilihat pada tabel A6, dan didapatkan nilai sekitar 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Mungkin bisa next ke perhitungan beda temperatur rata-rata logaritma atau LMTD. Nah, faktor perhitungan pada alat penukar kalor adalah masalah perpindahan panasnya. Apabila panas yang dilepaskan besarnya sama dengan Q per satuan waktu, maka panas itu diterima fluida yang dingin sebesar Q tersebut dengan persamaan dasar ini Q sama dengan
U kali A kali delta T. Sebelum dimana Q itu yaitu kalor yang dilepaskan atau diterima, dan U itu koefisien perpindahan panas secara menyeluruh, A yaitu luas perpindahan panas, dan delta T yaitu selisih temperatur rata-rata. Nah, sebelum menentukan luas permukaan kalor atau A, maka terlebih dahulu ditentukan nilai dari LMTD tersebut. Hal ini berdasarkan selisih dari temperatur dari fluida yang masuk dan keluar dari kalor. Dengan rumus LMTD yaitu delta T1 per delta T2 per dibagi ln dikali delta T1 per delta T2. Nah, tinggal masukkan nilai T input dan T outputnya sehingga didapatkan LMTD-nya kurang lebih sekitar 34 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu perhitungan perpindahan panas pada sisi tub. Nah, untuk luas permukaan perpindahan kalor total atau A besar T bisa dicari dengan kita mencari dulu A kecil T dengan rumus Pi per 4 kali diameter tub. Diameternya dikuadratkan sehingga didapatkan A kecil T-nya 0,000201 meter kuadrat, dan kita bisa mencari luas permukaan perpindahan kalor totalnya yaitu NT dikali NT ini jumlah tub dikali AT-nya tadi, sehingga didapatkan luas permukaan perpindahan kalornya yaitu 0,0012 meter kuadrat. Untuk menghitung kecepatan aliran massa air, kita bisa menggunakan rumus GT sama dengan M kali H per AT. Di mana GT itu kecepatan aliran massa air, MH itu laju aliran panas, dan AT tadi yaitu luas permukaan perpindahan kalor total. Sehingga didapatkan GT-nya sekitar 125 kg per meter kuadrat second. Mungkin bisa next ke perhitungan bilangan Reynolds-nya dengan rumus diameter tub dikali GT per viskositas. Sehingga didapatkan nilai Reynolds number-nya itu sekitar 2500. Nah, jadi karena jenis aliran yang terjadi di dalam tub adalah laminar, karena RE-nya lebih dari 2300. Itu sesuai pada teori yang ada di rumus buku di Infopera. Selanjutnya kita bisa mencari koefisien perpindahan kalor konveksi dengan rumus HT sama dengan NU dikali K water per diameter dari inside tube-nya. Sehingga didapatkan nilai 542 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Selanjutnya kita bisa menghitung perpindahan panas pada sisi sel. Nah, perhitungan panas pada sisi sel sebagai berikut ini, yaitu luas permukaan perpindahan kalor total atau AS bisa dihitung dengan rumus PT min DO kali DS kali LB per PT, di mana PT itu adalah tube pitch, nilainya 1,25 kali 16, ya sama dengan 20 mm, sementara LB itu bevel spacing, dan DOT itu diameter outset tube, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilainya dan didapatkan luas permukaan perpindahan kalor totalnya sekitar 0,0019 meter kuadrat. Nah, untuk menghitung kecepatan aliran massa air, kita bisa menggunakan rumus GS sama dengan MC per luas permukaan perpindahan kalor total tersebut, dan didapatkan GS sekitar 100,28 kg per meter kuadrat second. Nah, kita juga bisa mencari bilangan Reynolds seperti pada rumus yang sebelumnya dengan diameter tube dikali GS per mi water, sehingga didapatkan nilai sekitar 25.385,16. Nah, berarti jenis alirannya yaitu turbulen karena REH-nya lebih dari 2300. Nah, kita juga bisa mencari koefisien perpindahan kalor konveksi dengan rumus HS sama dengan NU kali K per diameter inside shell-nya. Dan didapatkan nilai HS-nya sekitar
443,89 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Di mana NU itu adalah bilangan Nusselt dan DS itu diameter selnya dan K-nya konduktivitas termal yang kita sepakati sebelumnya yaitu 0,614. Selanjutnya bisa next ke perhitungan laju kapasitas kalor pada fluida dingin di sisi sel dengan rumus C sama dengan MC dikali CP. Dan didapatkan nilai sekitar 815,29 watt per derajat Celcius, di mana MC-nya yaitu laju aliran air dingin dengan CP kapasitas kalornya. Nah, kita juga bisa menghitung dari sisi tube-nya laju kapasitas kalornya dengan rumus CH sama dengan MH kali CPH-nya. Dan didapatkan nilai sekitar CH-nya 630 watt per derajat Celcius. Dengan MC laju aliran air dingin dan CP-nya kapasitas panas ya. Oke, mungkin bisa saya next ke laju perpindahan kalor maksimum. Nah, untuk laju perpindahan kalor maksimum bisa dicari dengan rumus Qmax sama dengan Cmin, yaitu laju kapasitas kalor pada fluida panas di situ dikali TH, suhu panas pada input, dikurangi TCI, yaitu suhu dingin pada input, dan didapatkan Qmax-nya 37.800 watt. Untuk efektivitas heat exchanger bisa juga kita cari untuk menghitung apakah efektif atau tidaknya heat exchanger yang kita desain pada kali ini dengan rumus Q aktual per Qmax kali 100%. Q aktual itu laju perpindahan kalor dan Qmax laju perpindahan kalor maksimumnya tadi, dan dimasukkan nilainya sehingga mendapatkan nilai keefektifan sekitar 53,93%. Hal itu menunjukkan bahwa desain heat exchanger yang saya desain pada kali ini cukup lumayan efektif, walaupun pada ketetapan nilai-nilainya tidak terlalu spesifik. Selanjutnya kita bisa mencari perpindahan kalor secara menyeluruh dengan rumus U sama dengan 1/1 dibagi 1/HT ditambah 1/HS. Dan nilai HT dan HS-nya sudah diketahui pada perhitungan sebelumnya, di mana HT-nya 543, 542, dan HS-nya 443,89. Sehingga didapatkan perpindahan kalor menyeluruhnya sekitar 244,03 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kita bisa mencari koefisien perpindahan kalor permukaan atau dengan simbol A. Nah, koefisien perpindahan kalor menyeluruh didapat diketahui dengan persamaan A sama dengan Q per U dikali LMTD, dan didapatkan nilai A-nya yaitu 2457 meter kuadrat. Selanjutnya bisa kita next ke perhitungan panjang tube. Nah, perhitungan panjang tube ini dihitung untuk memenuhi perhitungan pada pressure drop nantinya. Nah, dari rumusnya ini perhitungan panjang tube didapatkan nilai 4,068 cm atau 0,04068 meter. Nah, untuk number of transfer unit, ini setahu saya merupakan metode jumlah unit transfer yang digunakan untuk menghitung laju perpindahan panas dalam penukar panas ketika tidak ada informasi yang cukup untuk menghitung perbedaan suhu. Nah, dengan rumus tadi koefisien kalor totalnya dikali A per Cmin, didapatkan nilai NTU-nya sekitar 0,95. Selanjutnya ke perhitungan pressure drop atau penurunan tekanan pada sisi tabung penukar panas dengan spesifikasi yang tersedia, yaitu pada tube kita bisa menghitung nilai pressure drop-nya dengan rumus yang tertera di PowerPoint ini. Ini semua sudah dihitung sebelumnya, dan ada beberapa keterangan yang kita asumsikan, yaitu bersama terhadap faktor gesek, yaitu diketahui F sama dengan 0,021, dan nilai
nilai raw airnya yaitu sekitar 0,5859 kg per meter kuadrat, dan nilai FC-nya yaitu 1. Didapatkan pressure drop-nya yaitu 435 kilopascal. Selanjutnya yaitu perhitungan penurunan tekanan sisi, yaitu pada sisi sel penukar panas. Nah, pada spesifikasi yang tersedia kita bisa menghitung pressure drop-nya dengan rumus yang tidak jauh beda pada perhitungan tube. Ya, pada kali ini diasumsikan untuk F-nya ya faktor gesekannya yaitu 0,28, dan diketahui nilai raw airnya yaitu 92,67 kg per meter kubik, dan nilai besinya sama itu 1, dan jumlah baffle-nya kita ketahui yaitu nilainya yaitu 22, dan juga diameter hidroliknya sekitar 18,05, sehingga didapatkan nilai pressure drop-nya sekitar 40 kilopascal. Nah, kesimpulan hasil dari desain heat exchanger ini yaitu setelah melakukan perancangan alat penukar panas, didapatkan dimensi dari alat penukar panas yang fix, yaitu diameter selnya 0,22 meter, panjang selnya 0,7 meter, diameter tubnya 0,016 meter, panjang tubnya 0,6 meter, dan jumlah tubnya 6 buah, dan jumlah selnya 1. Nah, jenis alat penukar panas yang digunakan adalah tipe cell and tube. Nah, untuk suhu rata-rata keluaran heat exchanger tadi sekitaran 39,30 dan 31,38 untuk sisi tube dan sel. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pertukaran panas, tadi kan efisiensinya sekitar 53 atau di bawah 55%, sehingga biasanya pada alat penukar panas ini dipasang sekat atau baffle dengan tujuan untuk membuat turbulensi aliran fluida. Namun pemasangan sekat tersebut akan berpotensi untuk memperbesar pressure drop operasi dan menambah beban kerja pada pompa. Mungkin sekian dari tugas yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.